sering jadi pelakor nggak sih? Setan. Hai friends, apa kabar? Semuanya baik-baik atau nggak baik? Tapi harus baik dan harus bahagia kayak gue sekarang ini. Lihat dong, gue lagi sama siapa? Sama perempuan cantik yang lu pasti sering lihat di TV, di sinetron, di iklan-iklan, atau di mana-mana. Di billboard juga ada. Siapa lagi kalau bukan? Wih, Brahmantia. Kok jadi gue Cantik-cantik kok heboh suaranya ya, gede banget ya. Poy, Apa, Bi? gue mau nanya nih, nanya mulu kayak tamu. Woi, lu kan dibilang katanya ratu iklan. Kok bisa dibilang ratu iklan? Emang kenapa sih sebutan itu ratu iklan gitu? Apa ratu apa? Kayak ini ratu iklan gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau aku bilang aku itu 1000 dari satu orang yang sangat beruntung pada saat itu. Ya kan, aku itu sempat dalam waktu 2 tahun aku iklan itu total 250. Hah? 250 iklan plus iklan billboard ya, gitu, sama fotonya juga. 250 iklan. Ya, 250 Wow, iklan. amazing banyak banget ya. Alhamdulillah ya. Terus kok lu bisa sampai syuting iklan? Iya, ini ceritanya sebenarnya lucu banget. Jadi awalnya tuh aku tuh iklan, awalnya tuh sebenarnya dapat kayak castingan tuh ya kan. Datang sekeluarga kita segambreng ya kan, sama anak gue nih, karena sebenarnya anak aku yang mau aku buat casting iklan. Nah, udah sampai di sana tiba-tiba anak gue cranky, nggak mau casting. Tiba-tiba gue ditarik sama casternya, udah yang ini aja, apa mau, kebetulan itu iklan, besoknya workshop, lusanya udah langsung syuting. Jadi hari itu terakhir syuting buat casting. Gue pakai baju, cuman pakai celana jeans sama pakai ini apa, You can see kayak gue ya kan gitu. Terus gue bilang aduh enggak, gue nggak siap gitu. Enggak udah nggak apa-apa. Akhirnya ya udah, terus gue cuman introduce myself segala macem. Tiba-tiba malamnya gue keterima, gue bingung dong. Maksudnya tiba-tiba anak gue yang nggak casting, gue yang casting malah gue yang gak terima. Dan besoknya itu gue langsung syuting dan sebagai main talent. Lo bayangin, jadi pada saat itu gue gak ngerti main talent tuh apa, supporting tuh apa. Maksudnya di iklan tuh gak ngerti dong, ya kan, awal-awal gitu. Dan udah gitu, lucunya lagi, oke lah, pertama kali syuting, wah ternyata syuting enak juga ya. Dan Tapi lu di situ udah bisa acting belum? acting sinetron sama iklan kan beda. Maksudnya lebih ke lu kan. Kalau sinetron itu kan kita lebih kayak sehari-hari ada bondingnya kan. Nah, tapi kalau iklan tuh kan harus tampil cantik, bawa minuman bener-bener, maksudnya memang kita mau buat Branding produk itu, branding itu, produk ya kan. Nah, terus kayak gitu lucu nih Mi. Pas besokannya gue syuting, hari pertama gue syuting dari datang jam 6 pagi, selesai jam 10 pagi. Dan serius gue nggak bohong. Dan gue pikir, wow, syuting iklan cepet banget ya, budgetnya gede lagi, iklan ya kan, kontrak ya kan, maksudnya cepet banget ya, jam 10 pagi. Oke, kalau gitu besok gue mau lagi. Nah, besok gue karena gue udah pede dong, maksudnya pertama kali casting gue ditawarin terima gitu kan. Casting lagi, terima lagi. Casting lagi, terima lagi. Tapi hari pas yang kedua itu selesai jam 3 pagi, jangan sedih. Jadi gue baru tahu, oh ternyata syuting nggak seenak yang pertama gitu. Tapi nggak apa-apa syuting walaupun sampai pagi, tapi kan duitnya gede ya, gitu loh. bener, Ya kan, jadi itu pertama awalnya sampai bisa syuting iklan berarti secara nggak kebetulan emang rezekinya bagus. Kalau orang cantik tuh rezekinya Masya bagus Allah, ya. Terus boy, di iklan itu yang paling apa ya, pernah nggak ada iklan yang paling lu kesel, kerjanya capek? Karena gue pernah iklan juga. Gue pernah iklan itu deterjen, itu tangan gue direndam 8 jam sampai keriput. Ya, betul. Ya kan? Nah, kalau lu pernah pengalaman apa yang di iklan yang nggak enak? Sebenarnya kesel enggak, cuma enek kali ya. Enak mau muntah. Enek mau muntah karena kalau misalnya kita syuting makanan, which is itu kita harus habisin terus-terusan. Makan es krim kita syuting nggak cuma satu es krim. Jadi iya kan, maksudnya kan bolak-balik gitu. Jadi sampai akhirnya dimakan dan harus menikmati, padahal kita udah dibuang-buang, itu aja sih sebenarnya. Itu ya.
Terus kalau iklan yang paling menyenangkan yang lu inget gitu, ih seru banget lu syutingnya gitu, terus suasananya enak, syuting cuma 1 jam, duitnya tuh bisa buat setahun gitu loh. Kecantikan ya pasti ya, beauty. Beauty, emang kenapa kalau syuting beauty? Jadi gue pernah syuting beauty, gue ngerasa agak congkak aja gitu. Maksudnya kan biasanya kalau bule-bule kan, gue agak rasis, lu tau dong. Kalau bule kan pasti yang paling pertama gitu ya sih. Dan tapi pas gue syuting iklan itu, karena gue mentelannya, jadi bulenya dipasin 2 orang nih. Udah gitu nggak, hasilnya juga bagus. Soalnya kan pengambilannya kan kalau beauty tuh bener-bener angle-nya tuh gue suka itu sih. Iya, lebih gitu. cantik, namanya Lebih juga cantik. beauty ya Iya, kan. dan beauty kalau beauty lebih enak. Bisa setahun lu nggak kerja mau ngangkat kaki. Paling lu pernah nggak syuting di luar negeri? Kan banyak tuh, ada yang syuting di London, syuting di Amerika atau di Bangkok, biasanya di Jepang. Di Singapura sih. Di Singapura. paling Singapura, Bali gitu-gitu sih. Oh, paling Bali. jauh ke sana. Singapura sih paling pertama kali. Berarti syutingnya ke apa? Singapura, ke yang tempat lain belum pernah. Bali, Jogja, paling kayak gitu-gitu terus kayak gitu. Berarti masih lokal ya? Masih nggak lokal. sampai- karena ada yang sampai syuting ke Amerika, ke Ada, London gitu. ada. Tapi kayak gue belum beruntung nih. Oh, ke Bangkok juga belum pernah. Ke Bangkok belum pernah. Tapi ada yang kesana, tapi gue yang di sini syuting itu juga produk itu. Produk juga. itu, Cuma betul. lu yang kebagian yang di sini. Yang di sini, betul. Terus pernah nggak lu ada pengalaman gini? Aduh, lu syuting berhadapan sama pemain yang bikin kesel, lama banget diulang sampai lu udah enek kayaknya, gitu loh. Nggak bisa acting gitu loh, sampai lu yang capek jadinya. Pernah nggak lawan main lu? Kalau syuting iklan, Mm-mm. enggak sih, kayaknya kalau syuting iklan kan nggak itu. Nggak seribet Nggak sinetron seribet ya. sinetron sih, karena juga lebih kan gampang lah. Gampang. Kalau sinetron pasti sih ada. Lebih, kalau sinetron kan lebih banyak orangnya berhadapannya. Terus Berhadapannya. ini juga apa, actingnya harus lebih gimana, pakai skenario dan lain-lain gitu loh. Betul, based on script, betul. Terus betul. lu punya tips nggak buat orang-orang yang pengen syuting iklan gitu loh? Syuting iklan tuh gimana sih caranya? Terus harus bayar apa enggak? Ngantri apa enggak? Lu kasih tahu deh, kan ini udah pengalaman banget. Jadi kalau aku tuh dulu karena saking seringnya kan, kalau aku langsung dari klien tuh akhirnya. Langsung ya. Nah, tapi aku sebenarnya mau kasih tips buat kalian semua nih. Kalau misalnya mau buat iklan, mungkin harus banyak kenal caster. Maksudnya jaga hubungan baik, silaturahmi. Udah gitu sering-seringin aja casting kan. Kalau casting ketemu kamera pasti lebih pede, ya gak sih? Terus udah gitu nggak usah bayar. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau mau jadi artis atau iklan itu harus bayar, itu dari agensinya itu berarti nggak ada. Yang ada kita yang dibayar, bukan kita ngebayar. Tapi lucu nih, aku juga punya pengalaman. Dulu tuh hampir semua produk tuh udah gue pegang. Ini beneran. Nah, tapi ada satu, kalau iklan itu kalian harus pinter-pinter pilih iklan, karena iklan itu ada kompetitor. Jadi carilah iklan yang memang sesuai dengan budgetnya. Jadi dan jangan pilih yang non kontrak gitu aja, karena non kontrak itu merugikan kita gitu. Nah, terus udah gitu nih ada cerita lucu nih. Dulu tuh gue saking semua produk gue pernah susu nih. Udah gitu 6 bulan kemudian gue syuting iklan susu lagi dengan susu yang berbeda, dan gue boleh loh nih. Ternyata gue pikir nggak boleh dong, ya kan? Kompetitor, iya. Ternyata setelah gue bilang dari awal, gue udah pernah syuting ini loh, susu ini, tapi 6 bulan yang lalu, gue nggak mau ada masalah. Takutnya kan ada masalah gitu. Ternyata mereka tuh masih satu grup, jadi kayak misalnya anak perusahaannya gitu, nggak masalah. Aduh, kalau orang cantik selalu beruntung ya. Untung aja ternyata ternyata masih satu grupnya Iya, gitu. bener. Dan kalau iklan 250 emang pasti ya hampir semua produk ya. Alhamdulillah. Produk rumah tangga, produk kecantikan gitu loh. Terus kalau lu disuruh pilih nih, pilih syuting iklan atau sinetron? Disuruh pilih. FTV apa sinetron? FTV apa iklan? Sinetron. Kalau iklan tuh sebenarnya enak, cuman jujur nih, boleh jujur, agak bosen. Karena satu hari tuh capek sebenarnya. Dengan durasi 30 detik lo melakukan hal itu aja, menurut gue lo pasti akan capek banget. Betul. Dengan lo minum aja lo tuh harus bagus, nanti ulang. Sedangkan kita kalau syuting sinetron seharian kita udah bisa. Ya, satu episode tuh berapa banyak gitu loh ya kan? Dan nggak capek karena kita bonding dong, ada keluar energi gitu. Kalau iklan kan lo seharian dan durasi 30 detik, jadi lo harus perfect banget dong. Iya. Agak bosen sih, tapi duit memang enak iklan. Iya. Tapi untuk passion mungkin maunya sih Ya semuanya lah gitu loh. Semuanya lah Pokoknya ya. menghasilkan uang ya kan? Betul. Terus
Puy, lu pernah nggak syuting iklan yang berbahaya? Misalnya adegannya lu bungee jumping, adegannya lu dilempar dari lantai 10. Pernah nggak sih? Apalah gitu yang bahaya gitu loh. Bukan bahaya, tapi yang memacu adrenalin. Nggak ada sih, nggak Nggak ada ada. sih, selama ini belum ada sih. Ada ya? Aman-aman aja Tapi sih. lu mau nggak kalau disuruh tiba-tiba suruh bungee jumping itu iklan apa? Oh, ya seru ya. Seru ya kali. Seru banget, parah ya sih. Masa sih? Lu Seru udah lah. gue takut. Seru lah, itu baik kayak ini gak sih, maksudnya kayak kenangan yang nggak ya pokoknya Apa? iya seru aja gitu. Iya. Iya sih, mau Mau tapi ya? apa lo ya. Gue sih nggak ada yang suruh naik jet coaster aja gue takut. Aduh naik, tapi lu berani yang naik itu gitu berani? Berani. Oh berani. Gue cuma takut sama satu nih, Apa? setan. Saya juga takut sama setan, bagi setannya yang bekonde ya kan? Gitu. Puy, nih pertanyaan ini ya, gue mau nanya nih, lu sering jadi pelakor nggak sih di sinetron? Ya iya. Tapi lu aslinya pelakor nggak sih? Enggak, justru aku. Udah nggak usah curhat. Menurut lu pelakor itu apa, Puy? Pelakor itu adalah orang yang merusak kebahagiaan orang lain. Lu bilang merusak kebahagiaan orang lain, tapi bisa aja si suami itu nggak bahagia sama istrinya. Mungkin dia mencari kebahagiaan di luar, mungkin nggak menurut lo? Sebenarnya sih kalau Kok jadi serius gitu sih? Biasa dong ngomongnya. Lu kayak pernah kejadian aja lo. Sebenarnya sih. Sebenarnya sih. gue jadi lupa ngomong apa nih. Ya kan bisa aja dia di rumah nggak bahagia, dia mencari kebahagiaan di luar gitu loh. Iya, tapi kan sebenarnya kebahagiaan itu sebenarnya ya apa ya? Lo tuh harus bersyukur sih intinya. Maksudnya terjadi perselingkuhan itu kan sebenarnya ibarat kata mungkin lah kayak kita nih manusia setiap hari makan roti pasti bosan dong, bener gak sih? Tapi kan kalau kita bersyukur sebenarnya ya udah terima aja, bener gak sih gitu. Cuman kan sebenarnya lebih bagus lagi ya bersyukur dengan apa yang kita miliki, bener gak sih? Tanpa, kalau dari segi pelakornya ya jangan merusak kebahagiaan apa yang sudah ada, karena kan sebenarnya kalau udah keluarga ini bukan laki-laki ini aja, tapi dia merusak psikis anaknya, psikis istrinya, keluarga besarnya. Iya, benar, banyak faktor-faktor itu sih sebenarnya. Kan sekarang lagi heboh nih, banyak pelakor-pelakor. Menurut lo kalau lu sendiri nih ketemu pelakor gitu, laki lu diambil, apa yang lu akan perbuat? Lu mau bunuh, lu mau dobrak, atau lu mau apa itu perempuan? Menurut lu salah nggak? Nggak mungkin ke perempuan ya sini. Oh ya? Kalau aku sih Tapi kan banyak yang perempuannya dijambak-jambak gitu loh. karena nggak ada gunanya Mi sebenarnya. Tunggu, Kalau tunggu, nggak ada gunanya ya. Yang kalau suaminya selingkuh nggak ada gunanya ngelabrak ke perempuannya. Tuh. Kalau aku lebih ke pasangan kita, benar kita. gak sih? Karena sebenarnya kan pasti laki-laki juga, walaupun perempuannya gimana, laki-laki kan juga mancing, benar gak? Jadi kalau aku sih lebih prefer ke laki-lakinya untuk kasih tahu mau stay, mau berubah atau mau enggak gitu. Kalau misalnya mau berubah ya kita jalanin, kalau enggak ya udah setelah. Tapi emang lu bisa kalau sampai suami lu udah punya perempuan lain terus lu bisa mengampuni, sementara suami lu udah pernah tidur sama orang, udah memberikan uang kan yang harusnya jatah lu, emang lu bisa terima? Itu dia, itu pentingnya kita harus belajar memaafkan, berdamai sama diri sendiri dan ikhlas gitu aja. Tapi balik lagi, lakinya mau berubah apa enggak? Tapi kalau lakinya nggak berubah ya udah mendingan Udahan. Tapi kan namanya laki-laki kan suka bilang gini, rumput tetangga lebih hijau, boleh kali icip-icip. Emang tuh lakinya mesti diinjak kali ya menurut lu? Ya, susah juga tuh ngomong kayak gitu ya. Karena laki-laki juga ya nggak cukup satu perempuan, kadang-kadang ya namanya istri kan juga ada kekurangan kan, Poy, kayak pasti kita kan capek ngurus anak, bukan cuma anak doang, ngurus suami, ngurus rumah, ngurus keuangan segala macem, bener gak? Sebenarnya kan mereka yang sebagai pelakor tuh cuman tahu enaknya aja, nggak tahu dari segi keluarga tuh kita susah ngurusin anak, maintain keuangan segala macem gitu. Mereka kan taunya ya enak-enaknya aja, bener. Terus gak sih? buat para pelakor yang suka merebut kebahagiaan orang, apa yang harus perbuat di perempuan? Ntar coba deh, gue bingung nih. Kamu pelakor, kayak ngomong dong. Pesan buat pelakor, mempunyai milik sendiri itu lebih jauh bahagia ketimbang harus punya yang bukan punya kita sendiri. Maksud gimana sih? Ngomong belibet deh, lu kayak orang sakit hati ngomongnya. Enggak,
maksudnya memiliki orang yang memang Bukan milik kita. bukan memiliki barang sendiri itu lebih indah ketimbang merebut barang orang lain. Ngerti gak nih maksudnya? Ngerti. Nah. Jadi kalau udah punya ya udah lah ya. Nah, jadi lo mendingan cari yang single aja. Masih banyak kok Nane laki-laki yang masih muda yang produktif gitu. Bener gak Ya, sih? masih Karena banyak. ujung-ujungnya kalau pelakor kan pasti nggak, gue nggak nyalain pelakor, itu sih hidup orang lain, bener gak sih? Cuman ada baiknya sebenarnya mencari memang yang sama-sama single, karena ternyata hidup berkeluarga itu lebih enak tanpa merusak kebahagiaan orang lain loh. Punya sendiri, happy family itu lebih enak, bener gak sih nih, daripada amit-amit. Maksudnya ya, tapi itu hidup itu pilihan lo mau jadi yang kedua, ketiga gitu. Cuman kalau aku juga nggak tahu nih kedepannya gimana. Cuman kalau aku sih lebih milih gue punya suami yang memang lo cuman punya gue punya lo. Kita punya anak-anak, kita sama-sama satu keluarga. Happy family. Happy family. Puy, sekarang kan lu hidup sendiri, ya kan? Nah, ada nggak orang sampai berpikir atau dengan sebutan lu janda, pasti kan orang jadi nggak enak ya? Ih, janda lu. Pernah nggak ada yang berpikir lu juga pelakor gitu loh? Kan bisa aja. Oke. Jadi sebenarnya kalau status janda itu pasti yang nggak enak di perempuannya, bukan di laki. Itu udah pasti ya. Semenjak mempunyai status itu sebenarnya agak berat. Beratnya orang tuh bilang zaman sekarang tuh beda lah sama zaman dulu, tapi kenyataan sebenarnya yang gue jalanin adalah tahu sendiri kan, ternyata itu sebenarnya sama aja. Pertama, orang itu akan mandang kita beda, apalagi kita ini kerja di dunia seni. Betul. Pasti apa yang kita punya disangkanya dari siapa, padahal kita kerja banting tulang, bener gak gitu? Syuting dari pagi ke pagi. Selalu tapi konotasinya negatif. Konotasinya negatif karena kita memang statusnya Janda gitu, terus di dunia seni gitu. Terus negatifnya banyak. Negatifnya itu dulu sebelum gue jadi janda, gue syuting, ini cerita kenyataan sih. Gue syuting kayaknya nggak ada yang cemburu-cemburu, jarang. Mungkin orang masih mikir gue ada gitu. Agak sedih sih sebenarnya. Cuman pas gue syuting gitu, terus lawan gue tuh yang diteleponin katanya lebih cemburu gitu-gitu sih ada gitu. Jadi itu sebenarnya mungkin apa ya, harusnya nggak kayak gitulah, bener gak sih? Jadi, maksudnya maksud lo gini loh, ketika lo syuting ketemu lawan main yang laki-laki, nah istri dari laki-laki ini nelfonin atau nge-DM lo bahwa ke gitu. lakinya, terus lakinya ngasih tau ke gue nih, Istrinya cemburu. gara-gara syuting sama gue, jadi break dulu tuh mereka ribut. Serius, gue nggak bohong. Lah, kan itu cuma di adegan doang. Ya gitu, terus dia gitu, apalagi ya, jadi janda itu bisa dibilang enak nggak enak. Banyakan nggak enaknya sih gitu, banyakan nggak enaknya karena tanggung jawab lebih besar, iya kan gitu. Terus dia gitu, kita biasa kita kan wanita kerja kan gitu, kasih sayang sama anak tuh harus semuanya tuh harus sama, di rumah sama, kerja sama gitu. Apalagi kan anak aku kan nggak cuma satu kan, ada 3 gitu. Untungnya sama bapaknya sih sampai sekarang masih baik-baik gitu, maksudnya karena itu dia. Jadi aku mau cerita nih, orang tuh banyak banget yang bilang kalau aku tuh kenapa pasti sama aku kan sampai sekarang sama bapaknya tuh masih baik-baik aja. Karena aku tuh punya komitmen kita boleh selesai, tapi kita harus concern ke anak. Karena kasih sayang kita nggak boleh punya ego, lu begini tapi anak nih sampai keteteran gitu. Terus banyak yang bilang pasti sih Puy, aku kan masih suka jalan nih kayak berlima. Iya, aku pernah lihat di foto jalan bareng gitu. Masih jalan gitu, dan orang terus kadang-kadang bapaknya ke rumah gitu. Aku bilang nggak apa-apa, maksudnya ke rumah aja untuk ngeliat anak-anak. Nah, orang tuh sempat mikir kayak pasti jadi bahan candaan, dan itu sempat gue marah gitu menurut gue, karena itu bukan hal yang lucu buat lo ketawain dan lo berpikir bahwa kalau mantan suami gue ke rumah gue pasti ngapa-ngapain. Buat mereka itu sebenarnya candaan lucu gitu. Tapi kan gue yang merasakan itu kan ada tahap sampai gue tuh bisa menerima itu loh. Iya. Bener gak sih? Dan gue tahu waktu lu mau proses kan gue tahu. Mam, gue mau cerai nih, gue kesel gue sampai. Gue sempat bilang ya, Boy sabar, bisa nggak lu bertahan? Ingat ya gue ngomong gitu sama lu? Iya benar-benar. Iya kan, dan gue juga sempet mampu lu gitu kan? Benar. Nah terus ya gitu, buat mereka tuh lucu gitu. Tapi akhirnya kita sih biarin aja lah. Yang penting anak-anak sampai sekarang nggak kekurangan kasih sayang. Makanya kalau ditanya anak-anak tahu nggak ibu ayah bundanya tuh kisah sama sekali enggak, karena
Tapi anak lu kan akan besar, sekarang kan masih kecil-kecil, masih SD, masih TK, ada yang belum sekolah lagi, nanti kalau udah gede nanyain. Dijalanin aja kali ya, belum tahu ke depannya juga. Oh, Nggak mau berandai-andai. dan biarin serahin aja sama Allah. Allah. Ha-ha. Terus, Puy, itu kan biaya hidup anak tiga tuh biayanya nggak kecil loh. lagi. Nah, terus lu cari uangnya gimana? Sebenarnya kan tangan lu dua, lu perempuan. Atau bapaknya gimana sih? Banyak orang kan yang, hello dapat duit dari mana sih? Gitu loh. Iya kan, papanya juga bantu, Oh, sama-sama bantu. Masih terus ya. masih bantu, terus juga kita sama-sama kerja. Pasti rezeki anak tuh ada aja, Ada. nggak ada sih gitu aja. Terus, kok terus lagi, terus jatuh deh ya. Puy, lu kan hidup sendiri, janda sama kayak gua. Apa yang lu paling merasa, aduh gua kayaknya pengen ini deh, gua kayaknya kurang pengen apa deh gitu. Apa sih yang lu kangenin gitu? Partner in life, bener gak sih? Aduh, iya banget. Sebenarnya tuh kita hidup tuh bukan, kalau nikah tuh sebenarnya cinta udah nggak ada ya Mi. Kalau mungkin kayak Mami udah tua gini, maksudnya udah Hey, berumur, Anda udah tua ya? maksudnya sudah berumur, pasti yang dipikirin, sorry aku ngomong kayak gini ya, bukan seks kan. Betul. Tapi sebenarnya lebih ke partner in life. Kita di kamar ngobrol berdua itu ngeteh sore-sore, Betul. curhat tadi siang ngapain, terus cerita-cerita yang nggak penting yang kita ketawa-ketawa lucu bener, gitu loh. sharing, terus ngomongin anak-anak, sekolah apa. Yang hilang sih sebenarnya itu. Kayak jangan cerai nggak enak. Terus lu mengatasi rasa kangen lu gimana untuk gua apa ya, lu kan pasti punya ego, punya rasa. Terus mengatasi itu lu gimana? Tidur sama anak-anak. Kadang-kadang anak-anak berempat tidur di kamar. Ngobrol-ngobrol, kalau lagi nggak syuting nih di kamar aja udah ngobrol luar. Untungnya anak banyak, jadi agak ini sih. Buat itu satu apa ya yang bisa ngelepasin, hilang ego lu bisa sama anak-anak. Dan gue liat kan anak lu cinta banget deh kayaknya sama lu yang nomor 2 ya. Iya banget. Anak mami banget gitu. Iya, yang kedua tuh dia lebih sweet di antara yang lain, kayaknya lebih ngerti sih gitu, beda sama yang lain gitu. Gitu. Terus kedepannya lu mau cari Kedepannya? jodoh? Kedepannya cari jodoh nggak? Belum tahu juga, tapi yang pasti mau, nggak tahu siapa orangnya, tapi mau punya partner in life karena pasti anak-anak itu besar dan gue pasti akan sendiri. Itu pasti. Bener gak? Bener, aku juga mau sih, cuman siapa ya nyarinya Kita gimana? cari bareng ya, Li? Kita cari bareng, tapi pasti milih dia lah. Secara dia masih cantik ya kan? Enggak, Iya kan? Pakai 1, 2, 3. Ya Boleh kalau banyak. lu berarti lu paket hemat tuh, buy one get three kalau dia. Iyalah kita kedepannya pasti pengen ya dapat yang baik, yang bisa tanggung jawab, yang seiman juga gitu loh. Terus Yang bertanggung jawab secara anak 3 nih ya. Jadi tipe cowok lu tadi gimana? Kalau mau cari suami lagi, yang bertanggung jawab pasti hidup Pasti. realistis aja, bukan Iya. kita matre. Betul, Ya kan, betul. kalau mau sama gue sih memang kerja bisa menghasilkan, tapi gue mau punya partner Bisa sharing, in life bisa yang sharing. bisa sharing ya. Kalau bisa gue tuh mau tua tuh yang kayak syuting tuh buat passion aja. Kok lu sama gitu banget loh. sama gue? Iya kan, maksudnya nggak mau yang kayak kan kalau gini tiap hari kita harus syuting nih, bener gak? Sekarang harus bayar cicilan ini, bayar ini lah, Iya. Iya, jadi kita pengen di hari tua itu kita cuman syuting kalau kita mau. Lebih banyak ke salon, fitness, Terima masak, terima uang gitu loh. Ya bener kan yang kayak gitu. Terus berarti harus seiman juga dong. Seiman, betul. Seiman, tanggung sayang jawab. anak-anak. Terus agak ya tajir kali ya. Enggak tajir lah Masa masa. tajir, bener. Oh, nggak apa-apa ya. Masa mau dari nol lagi dikira kita mau bensin kan ya? Kita mau punya anak tiga dimulai dari nol ya. Duh, tendang langsung Lu ya. pikir gue pom bensin dari nol gitu? Woi, sekarang lu kasih tips sama para perempuan yang hidupnya single parent. Harus kuat, harus kuat, harus terima kenyataan, harus mendekatkan diri sama Tuhan, itu udah pasti. Harus banyak-banyak sholat, berdoa, ya agak terserah lah gitu. Sama ya pasti harus kuatin mental kita dulu, karena kalau mental kita udah kuat, anak-anak pasti kuat. Karena kalau kitanya nggak kuat, kasihan anak-anak pasti nggak kuat. Itu aja sih, harus positif terus, dan semua jalan Allah yang atur. Tuh. Jadi buat para wanita-wanita yang jadi single parent, ingat ya, yang pastinya seperti pesan Ibu Cantik ini. Oke friends, itu tadi obrolan gue. Nah kalau gitu tetap stay tune di Yudika Prastika, bantu support ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Yudika
Prastika dan Aku Ibrahim ya. see you in next video.